Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi ya dengan Bapak di sini. Di kita hari ini akan belajar prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif di mata kuliah desain media interaktif ya. Nah, di sini Bapak akan membahas beberapa prinsip ya, prinsip desain dan menjelaskannya satu-satu gitu. Ya, simpel ya untuk pelajaran hari ini. Oke, kita langsung saja ke salah satu prinsipnya. Ini pertama ada prinsip user compatibility ya ini, compatibility. Nah, antarmuka merupakan cara masuk ke sebuah sistem. Desainer harus mengumpulkan berbagai ragam dari si pemakai atau si user ya, karena sifat pemakai tidak sama yang harus disesuaikan. Karena perancang ini harus menyesuaikannya dan tidak menghentikan secara pribadi. Jadi maksud di sini itu jika sebuah ini ya desainer ini user interface tuh kalau ketika saat sedang mendesain sebuah user interface tuh jangan memikirkan kalau yang menggunakannya itu hanya dia saja gitu. Jadi harus memikirkan nih orang-orang lain tuh kira-kira menggunakan si aplikasi ini tuh atau ya media interaktif ini tuh dari mana saja dan bagaimana gitu kan. Kalau misalkan kayak ini ya perangkat mobile sama desktop kan itu beda ya. Kalau misalnya kita mau akses web tuh, mau akses web dari web sama dari desktop sama mobile tuh beda kan tampilannya. Nah untuk itu misal si web itu harus memikirkan ya si user mobile baik baik user desktop atau user mobile gitu ketika mendesain web itu. Karena ya kebanyakan juga sekarang kan kebanyakan pakainya ini ya handphone gitu untuk browsing di internet tuh. Ada itu si user compatibility penting ya agar apa eh, lebih banyak orang yang mengakses si aplikasi atau itu jadi lebih banyak gitu. Karena user compatibility besar luas gitu ya. Berbagai macam ini bisa gitu user mengakses media interaktif tersebut gitu. Itu untuk compatibility. Di sini aja. Langsung lanjut ya ke prinsip selanjutnya. Ini ada task compatibility. Nah, sebuah aplikasi yang bertopikkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Kerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user digunakan dalam aplikasi melalui antarmuka. Nah, di sini si antarmukanya tuh ini ya, harus ini membantu pekerjaan si user gitu. Maksudnya di sini tuh jadi si interface-nya tuh atau antarmukanya itu harus jelas gitu. Si tugas-tugasnya itu apa saja gitu setiap interface atau setiap tombol ya biasanya di interface tuh. Kayak misal di Word ya, Microsoft Word kan jelas ya di situ. Ada file, edit gitu. Edit, preference gitu. Nah, itu kan jadi jelas ya. Kalau file, berarti kalau ke menu file tuh menu di mana kita ngatur si file dokumen ini gitu. Mau di save atau mau di membuka dokumen baru atau apa gitu. Untuk edit berarti kan ini ya untuk mengedit si dokumen gitu. Mau ditambah shape atau apa gitu kan. Jadi harus jelas juga ya si user interface itu biar jadi si user interface jangan sampai berpikir dulu gitu kayak ini buat apa gitu ya. Tombol ini itu buat apa? Ini kok nggak jelas. Kan itu kan berarti antar mukanya jelek ya desain antar mukanya tuh. Sampai membuat si usernya juga masih muter-muter gitu untuk menekan aplikasi itu. Nah ya biasanya kan sebuah aplikasi itu kan biasanya untuk ini ya membantu user menyelesaikan suatu pekerjaan gitu. Jangan sampai ya si usernya malah kebingungan gitu. Kayak software itu malah jadi mempersulit ini gitu pengerjaan pengerjaan tugas si usernya itu gitu. Ya itu mungkin next ya. Nextnya di sini ada workflow compatibility. Nah, di sini itu workflow compatibility itu adalah sebuah aplikasi sistem yang sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.
Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Nah, untuk ini mirip ya, mungkin seperti yang sebelumnya tuh yang ini ya, task compatibility. Tapi di sini tuh lebih spesifik lagi, yaitu workflow gitu, di mana jadi urutan penggunaan si software itu harus sesuai gitu eh, dengan manualnya gitu. Nah ya apa kalau misalkan penaruhan si antar mukanya berantakan gitu ya, misal cara membuka si file tuh di kiri atas gitu si tombolnya tuh, tapi tombol untuk si mengubah dokumennya itu misal di kanan bawah gitu kan nggak jelas gitu ya. Kayak biasanya kan sebuah user interface tuh seringnya di kiri atas gitu ya, berjejer gitu. Dari yang awalnya tuh membuka dokumen, langsung nextnya tuh ngedit biasanya. Nextnya tuh biasanya gitu ya, menurun gitu ya si ini tuh penggunaannya tuh gitu biasanya. Itu juga penting ya workflow compatibility itu agar si usernya mudah gitu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan gitu menggunakan si aplikasi itu. Ya, lanjut ya. Di sini ada konsistensi. Nah, sini konsistensi itu adalah sebuah sistem yang harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antar muka. Nah, di sini misalnya konsistensi itu digunakan untuk ini ya, software yang dibuat oleh perusahaan besar gitu. Jadi di mana perusahaan itu suka membuat macam jenis software yang bisa berbeda-beda ya tadi itu. Jadi diusahakan gitu ya si user interface itu mirip gitu dengan aplikasi yang lain gitu, walaupun di divisi yang berbeda. Supaya jadi si usernya juga ini ya apa gampang gitu untuk terbiasa lagi gitu ketika berganti-ganti software gitu ya. Misal sebelum pakai software editing foto nih misal biasa sebelumnya tuh dari perusahaan apa gitu ya, perusahaan A misal. Nah dia tuh udah terbiasa banget nih dengan software edit foto ini. Terus dia ingin nyoba yang edit videonya nih dari perusahaan si A ini yang sama gitu. Dia ganti software. Nah diharapkannya itu sih usernya mirip ya, sebenarnya mirip dari apa peletakan tombol atau peletakan tombolnya ya biasanya yang dipermasalahkan tuh. Biasanya kalau letak tombol dan itu user interface yang mirip tuh jadi gampang terbiasa lagi gitu si pengguna tuh. Maupun beda ya si tujuan si app-nya softwarenya tuh.